Ya, selamat siang pemirsa dan pendengar radio TV Tegar Beriman. Tentunya bertemu lagi dengan saya Dara Priani Hermansyah di tamu kita. Wow, hari ini nih, siang ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa pemirsa, yaitu dengan Ibu Ita Puspita Lena tentunya dan Bapak Muhaimin. Nah, kita ingin membahas seputar tentang ketentuan dan persyaratan penerimaan Bintara Polri khusus penyidik pembantu TA tahun 2015 nih pemirsa. Nah, sebelum aku nanya-nanya ketentuan dan persyaratannya nih Ibu Bapak, mungkin ke Ibu Ita dulu ya. Aku pengen bertanya, apakah benar nih pada saat ini di tahun ini tuh udah dibuka pendaftaran Bintara itu? Betul, Kepolisian Republik Indonesia telah membuka kesempatan kepada putra dan putri Bangsa Indonesia untuk menjadi Bintara khusus penyidik pembantu tahun 2015 yang dibuka pada tanggal 13 Agustus sampai dengan 8 September 2015. Oke, berarti dibuka itu dari mulai 8 Agustus dari Bu? 13 Oh, 13 Agustus sampai 8 September. Oke, berarti benar ya Bu, memang telah dibuka dan diadakan pendaftaran Bintara ini. Ya, sekarang sedang berlangsung kegiatan tersebut. Oke, nah kalau untuk ini nih, saya penasaran nih Pak, kalau untuk ketentuan dan persyaratannya, mungkin Pak Muhaimin bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah tentunya soal ketentuan dan persyaratan penerimaan Bintara Polri khusus penyidik pembantu ini. Baik, terima kasih. Ya. Saya akan mencoba mungkin menjelaskan yang pertama bahwa untuk tahun 2015 ini kita Kepolisian Negara Republik Indonesia agak berbeda dengan tahun 2014 dalam rangka rekrutmen menjadi anggota Polri. Jadi yang pertama bahwa di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya penerimaan itu kita rutin terbagi-bagi ya. Yang pertama ada penerimaan akpol, kemudian brigadir, kemudian tamtama. Lah, untuk tahun 2015 ini kita ada khusus, yaitu penerimaan atau rekrutmen menjadi anggota Polri untuk penyidik pembantu dari sumber sarjana. Nah, jadi nanti pesertanya adalah dari sumber-sumber sarjana untuk dididik menjadi brigadir, tapi di sini khusus untuk penyidik pembantu. Tentang syarat-syaratnya yang pertama jelas. Nah, harus tamatan S1 segala jurusan. Nah, S1 segala jurusan. Kemudian umur minimal 18 tahun, maksimal 26. Terhitung dari nanti dibuka pendidikan, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2015. Jadi patokannya itu. Tentunya syarat-syarat yang lain ya sehat, ya, tinggi badan, kemudian kalau putra itu 160, kalau putri Bu? Putri 155. 155. Nah, kalau untuk Ibu Ita nih, kalau misalkan animo pendaftarannya itu seperti apa sih Bu? Animo masyarakat dari luar, apakah itu sangat banyak gitu yang mendaftar? Tidak berkurang. Oh gitu. Ada sumber sarjana. Oh iya benar. Mungkin dapat ditambahkan perkembangannya ya. Jadi ini kan tamatan sarjana yang mestinya kita biasanya ada pendaftaran menjadi anggota Polri. Seleksinya adalah kalau dari sarjana melalui SIPSS, itu dari sumber sarjana dan tamatnya nanti perwira. Nah, kalau sekarang ini tamatnya nanti tetap Bintara, tetapi nanti kalau sudah tamat menyandang pangkat brigadir, namun sudah terhitung 3 tahun dinas. Jadi yang biasanya mestinya 3 tahun baru naik pangkat, 4 tahun, ini sudah terhitung 3 tahun. Jadi setelah 1 tahun sudah naik brigadir. Nah, itu perbedaannya. Iya, cuman seleksi di awalnya itu ya Pak yang menentukan. Oke Pak, kalau untuk mekanismenya nih Pak, mekanisme penerimaan itu seperti apa Pak? Nah, baik, yang pertama mekanismenya adalah kita ke internet dulu, online. Nah, dibuka www.penerimaan.go.id Polri, penerimaan Polri. Setelah dibuka, diisi di situ apa yang menjadi yang diminta, diisi segala macam. Setelah nanti terisi semua, keluarlah nomor registrasi secara online seluruh Indonesia. Setelah itu mendapatkan nomor, harus mendatangi Polres setempat. Nah, misalkan kalau warga Kabupaten Bogor, boleh ke Kabupaten Bogor untuk mendaftar, untuk diverifikasi
Artinya verifikasi di sini mencocokkan bagi peserta yang tadi datanya diisi di internet, kita lihat. Nah, misalkan IPK-nya tadinya ditulis di internet berapa, kita lihat benar atau tidaknya, tinggi badannya kita ukur, cocokkan, termasuk surat-surat lain. Kalau dianggap lengkap, baru kita keluarkan nomor dari Polres. Setelah dapat nomor dari Polres, nanti setelah ditutup pada tanggal 8 Oktober, yang memenuhi syarat tingkat Polres, kita kirim ke Polda untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Nah, kalau untuk itu kan kita mendaftarnya lewat online ya Pak. Nah, untuk pengawasannya itu seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh pihak polisnya sendiri untuk penerimaannya itu berjalan secara transparan gitu kepada masyarakat? Baik, kalau untuk pengawasan kita hampir keseluruhan daripada pengumuman itu terbuka. Termasuk setelah hasil dikumpulkan langsung masuk ke scanner, dimasukkan di dalam layar, nilainya tercantum di situ. Kemudian kesehatan tingkat pertama juga seperti itu, masuk 10 tes. Kita belum keluar, keluarga kita yang ikut menyaksikan di TV di luar sudah bisa melihat memenuhi syarat atau tidak. Itu salah satunya. Yang kedua, kita melibatkan instansi namanya kalau di kita pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal, pasti. Ada wartawan, ada LSM, kemudian ada Dishub, ya, gitu. Nah, pengawasan dari situ. Jadi pengawasan tuh internal maupun eksternal pasti udah ada gitu ya Pak. Eksternal jelas dari Propos kita, Siwas. Nah, kalau untuk dari yang ingin mendaftarnya nih Pak, mungkin masyarakat di rumah ingin tahu hal apa saja sih yang harus diperhatikan selain tadi kan kita udah ngomongin masalah sehat, fisik kayak gitu Pak. Baik ya, ini yang paling penting mungkin. Karena berbeda mungkin ya kalau kita ingin menjadi anggota Polri, TNI, itu mungkin berbeda persiapan dengan pegawai lain ya. Iya benar. Kita perlu persiapan fisik, kemudian mental ya. Jadi latihannya mungkin untuk adik-adik, memang kalau bisa jauh-jauh hari. Bila perlu 1 tahun sebelumnya kita latihan lari dulu, karena lari tidak bisa spontanitas, tidak bisa ujuk-ujuk, harus latihan. Kemudian renang, kemudian push up. Kalau tidak kita persiapan dari awal sulit. Nah, itu diantaranya. Kemudian nggak salahnya juga akademik, kemudian PSI. Kita kalau bisa kursus dulu di luar. Nah, ada persiapannya, ada waktu 6 bulan sebelumnya, 1 bulan kita persiapan dulu di luar ya. Mungkin kayak semacam pelatihan. Ya benar Pak. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik Pak. Jadi kita kan masyarakat itu ada beberapa masyarakat yang berpikir kalau misalkan daftar polisi itu harus ada orang dalam seperti itu Pak. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu Pak, agar tidak ada oknum gitu polisi yang menerima suap atau meloloskan siswanya gitu barangkali ya Pak yang ingin menjadi polisi, itu seperti apa tuh Pak tanggapannya? Baik, ini juga pertanyaan yang bagus sekali dan memang ini rumor yang sangat sampai sudah mendarah daging ya. Iya benar Pak. Di antaranya sebelum ditanya saya ngomong dulu bahwa kalau mau jadi polisi harus ada orang dalam, kemudian ada duit, nah kan gitu ya. Mungkin melalui forum ini saya coba menjelaskan. Yang pertama mungkin kenapa sih kalau mendaftar polisi atau TNI kok banyak anak polisi yang lulus? Mungkin jawabannya satu. Yang pertama, biasanya kalau anak polisi sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh orang tuanya. Pastinya ya Pak. Pengalaman dari Bapak. Sudah dipersiapkan segala macam ya. Jadi mungkin pada saat tes ya karena sudah latihan ya. Jadi nyolong star duluan ya Pak untuk latihan. sudah dipersiapkan. Karena apalagi kalau menyangkut ke fisik kan kita harus jauh-jauh hari yang tadi saya jelaskan harus ada persiapan. Pak. Jadi itu kan masalah omongan masyarakat yang beredar seperti itu ya Pak, memang tidak bisa dipungkiri ya Pak, banyak sekali yang bicara seperti itu. Nah, untuk mungkin Bapak ingin atau Ibu ingin menambahkan untuk pemirsa di rumah agar lebih tahu juga kalau menjadi polisi itu belum tentu ada orang dalam juga tidak apa-apa gitu yang ingin mendaftar mungkin Pak.
kemudian terus fotokopi administrasi itu kan makanya itu nggak bisa Iya pastinya itu ya Bu. Iya benar-benar. Berarti memang ini acara penerimaan Bintara Polri ini yang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya memang seperti itu mekanismenya ya Pak. Jadi mungkin masyarakat harus mengulang kembali pikirannya kalau misalkan mendaftar menjadi polisi itu tidak serumit yang mereka pikirkan ya Pak. Yang penting karena kami juga sering sosialisasi. Jadi 6 bulan mau penerimaan kami sering juga. Artinya untuk persiapan seperti itu latihanlah dulu sebelum tes. Jadi renang, lari itu harus latihan. Kalau tidak nggak akan bisa gitu. Nah kalau itu untuk pendaftarannya misalkan kita gagal nih Pak. Kalau untuk mencoba di tahun depan itu ada beberapa tahun untuk biasanya kan ada 2 tahun kemudian baru boleh gitu atau tidak. Kalau bisa. Oh gitu. Usianya belum sampai batas akhir masih bisa. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di tamu kita dan masih dengan Ibu Ita dan Bapak Muhaimin. Tadi seperti janji saya akan bertanya-tanya lebih mendalam. Lanjut mungkin ke Bapak Muhaimin ya Pak. Aku penasaran nih soal tahapan-tahapan apa saja sih Pak yang ada, lalu biasanya tuh peserta gagal di tahapan apa sih Pak? Kan biasa ada tuh ya peserta gagal di tahapan itu terus nih gitu. Baik, terima kasih. Tahapannya yang paling pertama administrasi, karena kita selektif banget, tidak boleh ada perbedaan nama dari KTP, ijazah, akte, ya, kemudian KTP-nya orang tua, kemudian nama orang tua yang tercantum di dalam ijazah, di dalam akte harus sinkron. Kalau tidak sinkron pun harus ada surat keterangan dari instansi terkait. Nah itu untuk administrasi biasanya itu ya yang sering terkendala, ada di rapot ada marga, di ijazah tidak ada marga. Nah, kita sinkronkan dulu di situ. Kemudian yang biasanya ya untuk tahapan yang biasanya banyak gugur itu di kesehatan tahap awal. Kesehatan tahap awal udah banyak yang gugur tuh. Kesehatan tahap awal itu boleh dikatakan melihat sosok keseluruhan ya, nah, kesehatan yang bagian luar dari mulai mata, ya kemudian hidung, gigi terutama, kaki, tinggi badan juga dilihat lagi walaupun pada tahap awal sudah tes. Nah, kita lihat lagi, itulah yang biasanya lebih banyak gugur di situ. Gugur di situ ya Pak. Kalau untuk kaki sendiri itu dilihatnya dari apa Pak? Kekuatan atau gimana? Kaki kebetulan ada, kita manusia mungkin kalau orang awam iya. Kita ada X, ada O. Oh gitu. Oke. Nah kalau untuk Bapak sendiri itu bagaimana cara menakar kelayakan peserta atau calon Bintara ini nih Pak? Untuk menakarnya yang penting ya sudah lulus melalui tahapan-tahapannya. Oke. Jadi benar-benar selektif ya Pak. Ada kriteria tersendiri. Oke, kalau untuk tidak agar nih pemirsa biar tahu nih Pak, pemirsa di rumah agar tahu bagaimana sih biar kita tuh tidak tereliminasi di tengah jalan gitu Pak. Jadi apa yang kita udah siapin nih kan biasanya udah latihan setahun 2 tahun gitu ya, fisik maupun mental segala macam udah dipersiapkan tapi tereliminasi gitu Pak. Mungkin Bapak bisa berikan solusi-solusi kepada pemirsa di rumah yang ingin mendaftar. Eliminasi berarti gugur. Iya, gugur. Yang paling utama ya tadi persiapan ya. Oke. Ya, tapi kalau tadi sudah pertanyaannya sekaligus menjawab kan, artinya sudah persiapan tapi gugur, kan gitu ya. Nah, berarti ya kita namanya upaya sudah ada, mungkin belum rezekinya. Tapi dengan catatan memang benar persiapannya adalah benar-benar
Oke. Jadi bukan waktu aja, misalkan setahun yang lalu persiapan, tapi larinya hanya sebulan sekali. Nah kan gitu, artinya persiapannya yang betul-betul matang. Gitu. Oke. Dan lupa tentunya tambah doa. Nah, Doa. Doa orang tua itu paling bicara. Nah, mungkin untuk Ibu ini kalau pendaftaran ini dibuka untuk wanita juga nggak sih, Bu? Iya, untuk wanita se-Indonesia 50, Oke. untuk Polkinya 400 se-Indonesia. Oh, jadi kuota wanitanya lebih sedikit ya, Bu? Oke. Tentunya adik-adik yang menggunakan jilbab ya, itu juga bisa mengikuti tes. Oh, jadi nggak ada larangan ya, Bu? kecuali satu, pada saat tes kesehatan, Iya. jilbab harus lepas. Tapi ya sama cewek kan, Pak? Kupingnya nggak ada. Serem kalau itu ya, Bu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bu, atau Bapak Muhaimin Iya. mungkin ya. Ada nggak sih konseling yang diberikan kepada para peserta pada saat tahapan-tahapan itu? Baik, untuk konseling sebenarnya ya, kalau kita mengacu kepada brigadir yang kemarin, Oke. kita di Polres itu ada pelatihan. Ya, jadi sudah lebih dari konseling lagi ya. Kita mengajak kepada adik-adik kita yang berminat, silakan ke Polres, kemudian kita ajari. Ya, kalau saat ini kan mungkin karena ya boleh dikatakan kita persiapannya karena khusus ya. Ini kan khusus ya, jadi persiapannya juga. Jadi kita belum melakukan itu, tapi kalau brigadir yang kemarin kita sudah laksanakan. Jadi kita panggil ke Polres, kumpulkan, kita latih larinya bagaimana sih, kemudian push up-nya bagaimana, kita ajari. Jadi bukan konseling lagi. Tekniknya langsung diajarin. Oke. Nah, kalau untuk tes kesehatannya nih, Pak, tes kesehatan fisiknya itu di mana sih, Pak? Kesehatan nanti dilakukan di Polda, yaitu kesehatan ada 2 tahap ya. Kesehatan tahap 1 dan tahap 2, termasuk nanti keswab di dalamnya, yaitu kesehatan jiwa. Oh, ada kesehatan jiwanya ya, Pak. Nah, kita kan harus ada kesehatan jiwa karena kita kan nanti bersenjata ya. Iya, benar. Jadi harus stabil lah ya, Pak. Iya, walaupun ada sih dalam lagi di keswab. Oke, nah kalau untuk aku ingin nanya nih sama Ibu Ita. Kalau untuk Ibu Ita sendiri merasa, mungkin tadi kita udah bertanya-tanya soal penerimaan, terus syarat-syaratnya, terus seperti apa gitu kan ya, Bu, soal penerimaan Bintara Polri ini. Mungkin untuk Ibu sendiri, kalau Ibu kan sebagai wanita sekaligus seorang ibu di rumah, ada perasaan bangga atau seperti apa sih, Bu, menjadi anggota polisi gitu? Gitu ya, tentunya bangga. Karena sampai saat ini saya masih menjadi polisi. Kalau tidak bangga mungkin udah keluar. Jadi sangat bangga sekali gitu loh. Pastinya ya, Bu. Iya, karena anggota wanita menjadi polwan gitu ya, Bu. Oke, balik lagi nih ke Pak Muhaimin. Kalau misalkan nanti para pesertanya sudah keterima, itu ada nggak sih, atau pada saat pelatihan itu ada tempat khusus mesnya untuk menginap gitu mungkin, Pak? Oh, jelas. Pasti ya. Kita dari mulai nanti dilantik menjadi siswa, tentunya yang sudah lulus tahapan-tahapan ya. Setelah dilantik nanti tanggal 6 Oktober itu menjadi siswa, itu semuanya sudah kehidupannya semuanya diatur oleh negara. Oke, Nah, berarti dari mulai pakaiannya, makannya, segala macam, mesnya, selama dididik ya, di 7 bulan itu kita sudah ditempatkan dalam suatu lembaga pendidikan. Bahkan di dalam basis itu 3 bulan tidak bisa komunikasi dengan orang tua, kemudian HP pun ya putuslah. kalau yang udah menikah masih boleh tuh, Pak, daftar? Oh, tidak boleh. Misalnya ada, bahkan ada khusus yang laki-laki adalah ada surat keterangan, surat pernyataan, bahkan disahkan oleh lurah, belum punya anak secara biologis. Untuk bagi yang laki. Bagi yang perempuan adalah belum pernah melahirkan. Oke, mungkin untuk Ibu Ita ada tambahan seputar penerimaan Bintara ini? Saya rasa mari kita masyarakat Bogor khususnya, yang khususnya sarjana, silahkan mendaftarkan ke Polres Bogor. Nanti di sana pun ada tahapan-tahapannya, dari mulai kesehatan, tinggi badan, semua diikuti sana, administrasi, dan kita pun menerima mereka itu dengan transparan ya, transparan, humanis yang paling penting. Pak Muhaimin mungkin untuk tambahannya ada? Ya, baik. Mungkin menambahkan ya, mari
adik-adik kami, terutama dari masyarakat Kabupaten Bogor, mumpung ada kesempatan ya, bagi yang lulusan S1 untuk bersama-sama bergabung dengan kami Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jalur rekrutmen yang saat ini dibuka, yaitu Brigadir Khusus Penyidik. Jadi keuntungannya di sini banyak, walaupun kerugiannya ada karena dari sumber sarjana S1 begitu tamat golongannya masih golongan 2 gitu. Tapi masih banyak juga keuntungannya. Yang pertama, setelah nanti dilantik 1 tahun kemudian sudah naik pangkat. Yang kedua, ini khusus ya, namanya juga khusus, jadi nanti akan menjadi penyidik ya, berbaju preman terus. Jadi mungkin tidak merasakan mengalami menjadi dalmas ya, menjadi pasukan huru-hara yang berhadapan, karena biasa itu kan dari brigadir, mungkin ya keuntungannya itu. Mungkin kalau untuk yang misalkan tidak keterima nih Pak, banyak teman-teman saya di luar yang sering nih daftar polisi setiap tahun gitu sampai dia tidak merelakan untuk tidak kuliah dulu, tes akhirnya gagal juga. Mungkin Bapak ingin memberikan pesan moral untuk bagi yang gagal nih agar terus maju atau apa gitu Pak? Ya baik, jadi adik-adik yang mungkin kemarin pada gagal, yang pertama satu, introspeksi pada diri. Yang pertama, apakah memang persiapannya kemarin itu sudah maksimal, kan gitu ya. Kalau belum maksimal, kira-kira umurnya masih ada, maksimalkan dulu. Konsultasi kepada, mungkin bisa ke Polres ya untuk tip-tipnya. Jangan lupa mengikuti juga pelatihan-pelatihan yang sifatnya fisik maupun akademik, ya, psikotes, ikuti. Nah, jadi persiapannya itu lebih banyak dipersiapkan harus. Jadi jangan putus asa, silahkan. Nah, kalau masih ada yang mencoba untuk memakai jalur belakang nih Pak, itu apa tindakannya tuh Pak? Jalur belakang maksudnya apa ini? Jadi kalau misalkan masih ada yang mencoba untuk yang namanya minta bantuin pamannya, terus tiba-tiba tahapannya jelas, disaksikan oleh eksternal untuk tahapan-tahapan tes ya. Jadi tidak ada satupun yang misalkan, oh setelah dia misalkan si A masuk pendidikan tapi dia tidak pernah mengikuti tes kesehatan atau akademis, itu nggak mungkin. Tadi pasti jalur-jalur itu sudah dilaksanakan tes. Sulit sekali. Jadi jangan percaya dengan oknum-oknum ataupun masyarakat yang menjanjikan, ya, yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan mungkin apapun. Ya, tidak usah percaya. Nanti yang menyuap juga kena, yang disuap juga kena. Iya, berarti untuk masyarakat di rumah nih nggak usah ketar-ketir untuk yang namanya mikir kalau persiapkan aja. Iya, persiapkan aja, nggak usah mikir orang lain seperti apa gitu ya tapi Pak. Tentunya antara yang baik ada yang terbaik. Pasti. Maksudnya begini, Polda Jabar yang baik adalah setelah hasil tes misalkan 2000. Tapi pemerintah memang anggaran kita hanya bisa mendidik 1000. Berarti kan harus dicari dari yang terbaik dari yang baik. Iya benar. Itulah yang maunya ada. Makanya cari, kalau bisa kita terbaik, ranking terus. Ya mungkin untuk Ibu Ita ada tambahan? Cukup harus. Cukup. Sebelum closing nih aku ingin nanya nih Pak, soal kemarin ini kan Bogor merebutkan Piala Bupati soal Bogor mencari bintang nih Pak. Itu banyak kemarin peserta-peserta dari polisi maupun Polwan. Itu menurut Bapak seperti apa tanggapan Bapak? Ini memang baik sekali ya, adanya sekarang ada program dari pimpinan bahwa adanya Polmas, polisi masyarakat, polisi yang menyatu dengan masyarakat, polisi yang bergabung dengan masyarakat. Salah satu item-itemnya memang ya hal-hal seperti itu supaya bisa menyatu dengan masyarakat. Ya, misalkan dengan jalur kesenian, olahraga kita dilibatkan. Namun tetap koridornya adalah tidak meninggalkan dinas. Nah, itu koridornya. Silahkan, dan itu memang demi kebaikan. Jadi polisinya bergaul atau bermasyarakat. Berarti koridornya tetap ya, polisi tidak boleh atau tidak mengganggu
dinas. Oke, jadi tidak meninggalkan dinas tapi makin dekat dengan masyarakat ya Pak. Jadi menghilangkan kata-kata masyarakat yang ketemu polisi tuh takut gitu ya Pak. Jadi hilang deh tuh kata-kata seperti itu, hilang, benar harus dihilangkan. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak Muhaimin, Ibu Ita, terima kasih sudah mau datang di tamu kita. Dan terus saksikan tamu kita. Saya Dara Apriani Hermansyah, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.